Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners di rumah, apa kabar? Kembali lagi nih Mojok Tribun Jambi bersama bintang tamu kita yang pastinya nggak kalah kece dengan bintang tamu yang lainnya. Nah, kali ini kita mengundang seniman ke studio kita yang namanya Dewi Sutaningsih. Nah, Mbak Dewi Sutaningsih ini mahasiswi semester 5 Prodi PIAUD yang merupakan anggota dari Sanggar Seni Contemporary Art Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Jambi atau UIN Jambi ya. Nah, langsung aja Mbak Dewi ini sedang melukis nih ya, untuk memperlihatkan kepada Tribuners kemampuan melukisnya. Mbak Dewi apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Nah, iya. Mbak Dewi sendiri nih mulai hobi ngelukis sejak kapan sih? Udah dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD sampai dengan sekarang masih? Sampai dengan sekarang. Oke, biasanya kan kalau anak SD tuh hobinya suka ganti-ganti ya, tapi Mbak tetap nih konsisten ya? Dulunya tuh mulai dari kaligrafi dulu. Tapi kaligrafinya tuh sejenis lukisan gitu. Jadi namanya kaligrafinya tuh kontemporer. Kaligrafi kontemporer. Cuman basicnya itu lukisan gitu. Oke, sejak kelas 5 SD melukis, berarti udah banyak dong hasil karya-karyanya? Lumayan ya. Tapi untuk karya lukis Mbak sendiri, itu lebih khususnya kemana nih arahnya? Arahnya ke abstrak sih, abstrak, Kak. Ya? Pemandangan juga. Oke, nah ini rencananya sekarang ini mau ngelukis apa nih? Mau ngelukis senja. Senja, wah oke, nanti kita lihat hasilnya ya Tribuners nih, penasaran juga gimana. Nah, untuk di UIN sendiri, memang mau ngambil jurusan PIAUD ini awalnya? Iya. Kenapa? Karena kan ingin mengembangkan, ada di desa saya tuh kan ada yayasan gitu. Nah, jadi langsung disuruh orang tua gitu, disuruh keluarga untuk ngembangin. Jadi ya udah masuk situ aja gitu, kata orang tua gitu. Tapi kalau dalam seminggu atau dalam sebulan atau dalam satu hari itu bisa ngelukis berapa banyak? Kalau palingan kalau dalam satu bulan kan lukisan ini dijadikan saya kayak hasil juga, Kak, kayak gimana ya, untuk jual juga, Kak. Oh, dijual? Dijual juga. Jadi kalau seandainya ada yang besar, terus disiapin. Berapa lama biasanya makan waktu untuk satu lukisan? Satu lukisan tergantung kerumitannya. Kalau seandainya rumit bisa 3 jaman atau dan tergantung besar kecilnya. Oh, besar kecilnya lukisan ya. Wow, ternyata nih bisa jadi penghasilan ya. Iya, jadi bisa jadi penghasilan. Dari hobi kan. Oke. Ini kira-kira yang dibuat sekarang ini bisa makan waktu berapa lama nih? Sekitar 15 sampai 20 menitan. 15 sampai 20 menit. Oke. Nah, kalau boleh tahu lukisannya Mbak Dewi ini menceritakan sesuatu kah atau abstrak semua ini? Abstrak semua, Kak. Oke. Jadi kayak jalan aja gitu. Kalau seandainya ngelukis tuh kadang juga sesuai mood, Kak. Jadi kalau seandainya moodnya nggak bagus, bisa mempengaruhi hasil lukisannya gitu. Katanya kalau sekarang moodnya gimana nih? Alhamdulillah sih baik. Baik ya. Untung ya. Oke, nanti kita bisa di akhir ya, kita bisa lihat nih Tribuners hasil lukisannya Mbak Dewi sendiri. Kalau untuk ngelukis nih Mbak Dewi pernah ikut event-event tertentu kah atau gimana nih? Pernah, kalau untuk mural, terus juga kalau dulu kan tamatan pesantren, jadi basicnya kalau pesantren itu kan kaligrafi gitu kan. Nah, sering
kayak dicatat-catat lomba gitu ke desa-desa. Oh, berarti memang sering ikut lomba ya? Sering ikut lomba. Kalau seandainya konsumen bilang mau pemandangan atau mau yang hidup gitu, itu ya cari yang kayak senja ataupun suasana pagi. Oke, kebanyakan kalau konsumen kamu mesennya lukisan yang kayak gimana? Kebanyakan terserah saya, diserahkan gitu Kak, diserahkan Oke. ke saya mana bagusnya gitu. Terserah pada yang melukis ya? Ya, terserah yang pada yang melukis. Jadi kalau biasanya tuh untuk hadiah ulang tahun gitu. Terus juga pernah mural di fakultas, mural di tangga. Oh, enggak. Jadi apapun medianya bisa kamu lukis ya? Iya, bisa. Oh, keren-keren. Sering kalau untuk media sih kanvas, buku gambar, terus tembok bisa gitu. Dan cat yang digunakan? Kalau yang sekarang saya pakai ini Apa Meris tuh? Kak. Akrilik ya? Iya, akrilik. Oh, bukan cat air ya? Saya kira cat air tadi. Ya, kalau cat air itu susah pengaplikasian kalau Oke. seandainya di sini. Dia ada memang gimana ya? Ada medianya sendiri gitu Kak. Keren. Kadang kalau ngelukis banyak kuas yang ditaruh, cuma yang satu yang digunain gitu. Jadi kamu cuma satu kuas yang digunain untuk Kadang kalau tapi karena ini butuhnya yang besar, jadi yang besar aja gitu. Langsung Oke. semuanya. Nah, buat pernah nggak sih ada kawan atau saudara gitu yang Kak ajarin ngelukis dong gitu? Pernah nggak? Oh, sering ya? Sering. Apalagi kan kalau lagi waktu di pondok dulu, itu memang disuruh sama ustadznya diajarin ke adik-adiknya gitu, kayak mana cara melukis, terus gimana cara kaligrafi. Jadi ini istimewa nih Tribuners, Dewi sendiri nih langsung nih ngelukis di studio kita, dan nanti kita bisa lihat hasilnya, dan mungkin sebentar lagi juga bakal selesai ya nih. Iya. Dan Dewi katanya nih sedang melukis senja. Nah, kita lihat nih senjanya nih, senja yang gimana nih? Kita bisa tanya sama Dewi nih, gimana nih Dewi? Nanti di sini mau lukis kayak senja-senja di pinggir sungai gitulah Kak. Oke. Ceritanya gitu. Terus nanti di sini nanti mau dikasih pohon gitu, atau nanti mau dikasih bebatuan juga. Dewi belajar melukis otodidak kah atau memang? Otodidak, semuanya otodidak. Oh, keren. Semuanya otodidak. Paling Nggak pernah les atau apa gitu? Enggak. Kalau untuk yang kaligrafi ya itu ada dari ustadznya langsung gitu Kak. Nah, di kampus sendiri kan ikut apa nih? Sanggar Seni Contemporary Art Prodi PUIN Jambi. Berarti kamu melukis juga nih? Iya. Ini melukisnya ngajarin teman-teman yang tertarik juga untuk melukis nggak di kampus? Kadang kalau kadang ada yang minta, cuman tuh belum sempat waktu lah. Oh, waktunya lagi ya? Iya, soalnya kan sambil kuliah. Oke, kalau untuk abstrak sendiri bisa termasuk yang cepat ya, ngerjainnya Mbak Dewi ya? Lebih mudah gitu kan. Dan kebanyakan juga pesanan kawan-kawan yang abstrak ya? Iya, banyak abstrak. Karena kan kembali ke Dewinya gitu kan. Iya. Konsumen ngasih kembali ke Dewi. Jadi nyari yang cepat aja gitu. Jadi Oke. Ini bentar lagi nih kayaknya nih. Iya, soalnya ini kan belum kering nanti. Oke. Kalau yang kayak gini nih itu digradasi gitu namanya Kak. Digradasi. Jadi percampuran antara hitam, merah hati, merah darah, sama oranye, sama
jingga, orange, sama kuning. Nah, untuk mencampurkan warna itu, untuk menggradasikan warna itu otodidak juga belajarnya? Iya, otodidak. Semakin kesini makin tahu oh gini caranya gitu. Mengambil referensi dari tempat lain juga berarti Mbak Dewi? Enggak sih Kak, kalau untuk referensi itu palingan belajar dari pengalaman gitu Kak. Belajar pengalaman, oh kayak gini bentuknya, oh kayak gini. Kalau mau bentuk ini seperti ini gitu Kak. Kadang kalau ngelukis nih yang paling dikhawatirkan tuh apa? Terkena baju gitu. Itu yang paling dikhawatirkan. Soalnya udah pas waktu mural di mana? Kampus itu kan lama Kak. Prosesnya kalau nggak salah itu 2 minggu. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Jadi memang buat memang untuk baju untuk pas mural gitu. Nah, jadi nggak apa-apa lah kalau kotor-kotor. Tapi Dewi sendiri memang sering ya ikut event-event melukis atau mural-mural kayak gitu? Nggak sesering itu, cuman tapi sering gitu Kak. Berarti sering dong. Ke depan pengen gak sih ngembangin bakatnya Dewi di bidang ada pengen Kak. Pengen dong. Pasti ya? Pasti. Dan juga ini kayak melukis, desain juga bisa gitu. Desain apa? Itu kayak vektor-vektor gitu Kak. Vektor animasi, bikin video animasi gitu. Ini deh. Jadi emang hobinya di sini gitu. Iya, dan hobinya juga menghasilkan ya ternyata ya. Kadang melukis ada juga yang dari pilok Kak. Pilok juga, dia juga bisa? Bisa, itu pertamanya tuh lihat di YouTube, tertarik mau bikin gitu, coba-coba. Itu abstrak juga ya? Ya abstrak, tapi ada juga pemandangan. Itu main cetakan gitu Kak. Kalau mau bikin awan kan ribet kan, kalau dari semprot itu dari pakai cetakannya langsung. Keren banget. Untuk di sini sedang lagi ngegambar matahari senjanya. Jadi kalau untuk gambar-gambar rumah dengan matahari senja, untuk inspirasinya sendiri Dewi kebanyakan dapat dari mana nih? Kadang asal gitu Kak, kalau jalan aja gitu, asal gitu. Jadi jalan aja mengalir gitu ya? Ngalir aja, mau bikin ini, mau nambah ini. Tapi pernah nggak sih hasilnya di luar ekspektasinya Mbak Dewi? Sering, sering. Kadang kalau seandainya di luar ekspektasi, kadang ada yang hasilnya buruk, ada hasilnya yang bagus. Itu kalau yang hasilnya yang kurang puas, jadi bisa kesal sendiri gitu Kak. Pernah itu? Ya pernah. Itu hasil karya yang gagal diperbaiki kah atau langsung Kadang diperbaiki, enggak dihancurin dong Kak. Enggak dihancurin juga. Saking kesalnya gitu kan. Palingan kayak kesal gitu ya. Aja. Bagi Tribuners yang berminat nih, apa nih nama IG-nya? Dewi itu Dewi Suka. Dewi Suka. Bisa itu nih IG-nya Dewi Suka. Hasil-hasil sendiri ada ya di Instagram? Enggak, kalau itu pribadi sih. Itu pribadi? Belum ada yang kayak untuk hasil lukisan tuh. Oh belum. Tapi kalau pengen lihat lukisannya di mana via WA? Langsung aja. Kadang post di ini paling ada di IG, cuman di sorotan. Di sorotan. Di sorotannya. Ini sih Kak, jalan kadang kalau mau sesuai konsep. Kalau kita Dewi nih, kalau seandainya mau sesuai konsep, kadang nggak sesuai konsep gitu. Nah kalau dipikirin konsep, oh gini konsepnya bakalan nggak jadi gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi, mau konsepnya gini, malah yang jadi ini gitu. Oke, jadi langsung terpikir langsung melukis gitu? Iya gitu. Jadi langsung aja.
kadang kalau nulis gitu ada sih yang kayak nanti bikin ini, nanti konsepnya gini. Terus kan kalau kita buat konten gitu, konten TV gitu kan mau alur editingnya kan harus pas gitu kan Kak. Nah jadi bikin nanti mau bikin kayak gini, nanti mau bikin kayak nanti ada lukisannya yang pohon, atau nanti ada lukisannya pohon kelapa atau tiang-tiang gitu, tiang-tiang kayak tiang listrik gitu nah Kak. Kayak abstrak gitu, jadi nggak kayak natural gitu, udah realistis. Realistis. Nggak realistis tapi campuran ya. iya, jadi kadang kan kalau nggak realistis atau natural itu tuh kan Kak, kayak misalnya pohon kelapa kan seharusnya warna ini, warna coklat kan. Nah tapi kan karena temanya basically-nya itu abstrak, jadi bisa dibuat hitam atau sesuai kemauan. Iya, harus sesuai kemauan maunya gimana gitu. Tapi pernah nggak sih ini ada yang pesan tapi hasilnya nggak sesuai sama hasil pemesannya? Pernah nggak kayak gitu ngalamin? Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak pernah, cuman kadang palingan di sisinya salah nama gitu. Jadi harus revisi. Tapi bisa diperbaiki lah itu ya. Kalau salah nama palingan dihapus gitu, dicat ulang. Cat ulangnya palingan di bagian pentingnya aja gitu. Itu sesuai kan mau buat pohon kelapa nih, kayak mana bentuk kelapa dan juga kayak mana kalau bentuk kelapa kayak gini, kayak gini cara melukisnya gitu. Udah kelihatan dari hasilnya Tribuners. Oke, keren banget nih. Dan ini hobi melukis sejak 5 SD loh Tribuners, dan sampai sekarang masih aktif. Ini patut dicontoh nih, salah satu hobi yang tidak berubah. Awalnya sih Kak ini dari guru agama. Nah, jadi ceritanya tuh guru agama mau ngasih PR pekerjaan rumah kan. Itu tuh buat lukisan, tapi yang ada ayat Al-Qur'annya gitu. Jadi itu awalnya ya. Awalnya jadi bikinlah waktu itu bikin pohon mangga, terus ditutupi dengan bacaan Allah Muhammad gitu. Kadang juga main kelembutan tangan Kak. Ini ya. Tangan harus juga lentur gitu ya. Bagi tangan yang kaku berarti harus berlatih ya. Iya Kak. Soalnya karena kan kadang harus ngatur arah kuasnya kemana gitu. Kadang kan menginginkan hasilnya lancip, jadi kelenturan tangan harus dibutuhkan banget ya. Baiklah, yang tangannya lentur itu beruntung ya. Mana kan? Oke. Dan juga kalau seandainya kebanyakan air di dalam ini kan yang cuci kan, nah itu bisa ngelebar juga Kak, jadi perlu dilap terus gitu. Nah, boleh nih kasih tips buat teman-teman atau Tribuners yang pengen atau sedang berlatih melukis, apa nih tips dari tipsnya tuh pertama tuh sabar sih Kak. Sabar karena kan apalagi pemula gitu kan Kak, pemula harus walaupun hasilnya yang pertama tuh nggak sesuai ekspektasi, tetap harus mencoba gitu. Semakin tahu kita basicnya gimana, caranya gimana. Karena awalnya mula dari bisa bikin kayak gini kan dari yang nggak tahu dulu gitu, nggak sampai
baru-baru gitu. Apalagi kalau harus cari guru boleh juga, ataupun kan kalau kita kan sekarang kan bisa nyari guru di YouTube, di IG, di sosmed, nggak perlu guru langsung, nggak masalah sih Kak. Gitu. Tinggal mencontohkannya aja ya. Oke, sentuhan terakhir nih ya. Sentuhan terakhir biar lebih hidup gitu. Oke. Sebentar, motivasi. Berbentuk nih hasil lukisannya Dewi. Ini ngasih apa lagi nih? Ngasih ini burung-burungnya. Oke, burung-burungnya Yang terbang senja. Wah. Ini bagus di satuin sama lagunya Budi Doremi. Oh, yang senja itu kayak. Iya. Sebut nyanyi dong Kak. Ayo kakak, gimana kakak? Semangat kakak. Oke. Udah selesai. Oh, udah selesai. Hore. Ya. Udah selesai Tribuners lukisannya. Boleh dilihatin sama tim di rumah. Oke. Wis kerennya. Nah, ini kan ada lem nih Kak, supaya enggak. Oh, biar rapi ya? Iya, biar ya? rapi tadi. Oh. Boleh dibuka dulu. Oke, udah jadi nih Tribuners. Wah, keren. Hasil dari tadi kita mulai sampai dengan sekarang ini hasilnya. Wow. Ini boleh diceritain nggak nih untuk dari lukisannya sendiri? Jadi lukisannya ini kan senja kayaknya di sore hari lah ya. Di sore hari dengan matahari yang mau redup, terus kan panoramanya kan warna hitam gitu kan. Udah mulai langit malam ya, udah mau langit malam. Iya. Terus kan sering tuh kalau lagi senja ada burung-burung yang Iya. terbangan gitu terus di suasana yang kayak laut lepas ke sananya gitu. Oke, ini berarti pinggir pantai ya? Iya. Oke. Cuman tapi tidak nampak maunya tidak Iya. mau nampak pasirnya gitu. Jadi dari bebatuannya yang spotnya dari bebatuan, terus nampak pohon-pohon kelapanya, terus lautnya sama di ujung lautnya gitu. Ada pulau kecil gitu. Ujung pulaunya gitu ya. Wah, keren. Ya gitu. Ini dia hasilnya Tribuners, lukisan dari Dewi. Nah, Dewi juga bakal menunjukkan hasil-hasil lukisan yang lain selain yang ini ya. Dan salah satunya itu ini. Wah, ini dia. Nah, boleh diceritain nggak Dewi, ini lukisan tentang apa ini? Jadi ini kan kebetulan ini hasil. Jadi ini kebetulan hasil lukisan waktu acara festival kemarin. Festival Di Candi, festival Candi itu beliau sama contemporary art gitu menampilkan seni rupa. Jadi inilah hasilnya gitu. Ini kan ceritanya temanya itu menyalakan seni dalam masa pandemi Kak. Jadi makanya Dewi ngangkat penari yang sedang manggung gitu di panggung, terus dengan keadaan bermasker. Yang penarinya ini bermasker karena kan dengan keadaan sekarang kan pakai masker kan gitu, dan juga dengan keadaan jarak penontonnya yang sedikit dan menjaga jarak, karena kan kalau orang yang perform gitu kan banyak kan nimbun gitu kan Kak. Jadi kalau yang ini memang mau ngangkat yang menjaga jarak gitu, nggak sesuai protokol kesehatan gitu. Ini berapa lama nih kalau untuk yang ini kan kalau ribet itu ribet banget Kak, dari proses pembuatan langitnya, ini main gradasi juga, terus awan-awannya gitu, itu makan waktu sekitar 5 jam. Terima kasih untuk Mbak Dewi yang sudah menunjukkan keahliannya dan juga karya-karya lukisnya yang langsung di acara Mojok kita kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Dewi ya. Dan tetap semangat untuk
menghasilkan karya-karya lukis lainnya. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Tribuners di rumah yang sudah pantengin kita di acara Mojok Tribun kali ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Tribuners.